Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi wa irtadah wa hakama fihim bi'adlihi wa amdah wa yassara kullan lima khuliqa lahu farda. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syukru yujibul mazida min rifdihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu bisyafa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan barusan terdapat pada surat An-Nisa, surat keempat ayat 29. Ayat itu berisikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk membangun kekuatan ekonomi yang bersih, ekonomi yang halal, ekonomi yang berkah, ekonomi yang jauh dari kecurangan-kecurangan. Karena kita menyadari, dan ayat itu pun yang menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi itu sangat berpengaruh pada kehidupan yang lain. Dunia politik, apalagi sekarang politik yang transaksional, sangat ditentukan oleh orang-orang yang punya modal, yang punya uang. Semuanya bisa dibeli dengan uang. Demikian pula berpengaruh pada masalah pendidikan, masalah-masalah yang lain dalam kehidupan manusia. Tetapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ekonomi bukan sekedar ekonomi, apalagi ekonomi yang bebas nilai, tetapi ekonomi yang berdasarkan nilai, dan ekonomi yang berdasarkan keadilan, kejujuran, ekonomi yang jauh dari kebatilan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian, melakukan kegiatan ekonomi dengan cara yang batil, dengan korupsi misalnya, dengan mempermainkan takaran timbangan, dengan mengelabui data dan lain sebagainya, dengan tidak jujur kepada konsumen. Karena ini akan merusak diri kita, menghancurkan umat dan menghancurkan bangsa. Apalagi korupsi. Kita mengetahui korupsi itu mengundang laknat Allah. Dimanapun korupsi itu terjadi, pada siapapun, pada kelompok manapun, apakah di kalangan umat Islam, apakah di kalangan non-muslim, ketika korupsi terjadi merajalela, itu sama dengan mengundang laknat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari keberkahan. Laknatullah ala rashi wal murtashi. Bahkanlah pada yang lain ar-rashiin, ya, laknat Allah bagi yang menyuap, mendapatkan suapan, bahkan juga yang menjadi perantara, ya, antara pemberi dan penerima. Itu juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para koruptor ujung kehidupan juga kadang-kala sangat menyedihkan karena dijauhkan dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini menegaskan, jangan sekali-kali umat Islam, orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Batil baik substansinya, bendanya, maupun juga cara mendapatkannya. Apalagi kita menyadari bahwa makanan yang halal berbeda dengan makanan yang tidak halal. Sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, terhadap akhlak kita, bahkan juga terhadap ibadah yang kita lakukan. Ibadah tidak akan diterima, doa tidak akan diterima, haji, umrah tidak akan diterima manakala kita terbiasa bergelimang dalam harta yang batil. Rasulullah SAW memberikan sebuah ilustrasi dalam hadis yang panjang.
Kalau seorang jamaah haji dia berangkat dengan rezeki yang halal, maka kemudian ketika dia mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, langsung ada malaikat yang menjawab, labbaika wa sa'daika hajjuka mabrurun, zaduka halal. Keselamatan buat Anda, keberkahan buat Anda, karena Anda berangkat dengan rezeki yang halal, dengan bekal yang halal. Anda mendapatkan haji mabrur dan Anda mendapatkan pahala. Tetapi sebaliknya ketika berangkatnya dengan harta yang haram, harta hasil korupsi, hasil penipuan, hasil penjualan barang-barang yang haram, hasil meribakan uang, menggandakan uang dengan cara yang tidak benar, maka ketika mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, nada munadin minas sama la labbaik wala sa'daik, zaduka haramun wa hajjuka mardudun. Ya, tidak ada keselamatan buat Anda, tidak ada kebahagiaan buat Anda. Anda berangkat dengan rezeki yang haram, dengan bekal yang haram. Anda kemudian termasuk orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah, maka haji Anda termasuk haji yang mardud, yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Oleh karena kita seberat apapun ya berhadapan dengan kondisi sekarang, kita tetap harus punya komitmen kuat bersama-sama. Jika kita ingin menyelamatkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, jangan coba-coba sentuh harta yang batil. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat itu dikatakan illa antakuna tijaratan antaradi minkum, kecuali perdagangan yang terjadi di antara kamu sekalian. Maksudnya apa? Transaksi ekonomi, kegiatan ekonomi harus kita prioritaskan antara muslim dengan muslim. Kita kadang-kala sekarang tidak peduli lagi dari mana kita membeli barang yang kita butuhkan, dari muslim ataukah bukan muslim. Padahal itu ada unsur dakwahnya. Ketika kita mendahulukan membeli sesuatu dari kalangan muslim, walaupun berbeda sedikit harganya dengan yang non muslim, maka akan punya pengaruh dalam kehidupan ekonomi kita. Ekonomi umat Islam sekarang terpuruk sekali. Warung-warung kecil hampir tidak ada, habis semuanya. Kenapa? Karena tidak ada komitmen umat Islam, tidak ada komitmen kita. Kita tidak pernah berpikir apakah saya membeli barang dari orang yang beriman. Akhirnya apa yang terjadi? Ekonomi kita terpuruk. Karena itu saudara-saudara kita kaum muslimin di Malaysia menyadari betul hal ini, bahwa kemudian mereka melakukan sebuah kegiatan ekonomi, ya, yaitu yang disebutkan buy muslim product first, yaitu membeli produk-produk orang-orang dari karya muslim. Ya, mereka tidak pernah mau membeli ya barang apapun dari non muslim. Sehingga yang terjadi apa? Kekuatannya sekarang sudah 40% ekonomi Malaysia dikuasai umat Islam. Bahkan saya baca dalam sebuah video yang diberikan oleh teman-teman pada saya di sana, mereka tahun ini akan membangun 100 mall yang modern ya di Malaysia yang dimiliki oleh umat Islam. Ada peningkatan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sesama muslim. Sebenarnya Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita dalam sebuah hadis, nahnu qaumun taqiyyun la na'kulu illa ta'ama taqiyyin. Kita ini adalah kaum yang bertakwa, orang yang bertakwa, kaum yang bertakwa, umat yang bertakwa. La na'kulu illa ta'ama taqiyyin. Kita tidak pernah memakan kecuali dari makanan produksi orang-orang yang bertakwa. Jadi garis yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sistem yang demikian lahirlah sebuah peradaban Islam yang cemerlang, yang memberikan pencerahan pada kehidupan dunia ini, yang sangat konstruktif. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk membangun kekuatan itu. Kalau kita sekarang tidak peduli lagi, ya kita berbelanja kepada siapapun, maka ingatkan ujung ayat itu, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri. Kenapa ayat tentang ekonomi dikaitkan dengan bunuh diri? Artinya ketika kita tidak peduli terhadap sama muslim, itu sama dengan bunuh diri kita. Ya kita lihat sekarang kita tidak berdaya dalam ekonomi, sama dengan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Oleh itu maka diperlukan kesadaran bersama, kesadaran kolektif untuk hanya mau membeli produksi-produksi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima.
Allah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Saya kira belum terlambat. Ya, kita harus sudah mulai menghilangkan kebiasaan yang buruk ini. Merokok juga, misalnya rokok itu adalah pemiliknya non muslim. 300 triliun ya setiap bulan, setiap satu semester ya pabrik rokok itu menghasilkan keuntungan yang bersih. Siapa pembelinya? Umat Islam. Pembelinya umat Islam. Jarang yang non muslim itu, bahkan keluarganya yang membeli rokok. Kita seolah-olah hanya berpikir haram, makruh dan lain sebagainya, bukan sadar makruhnya. Walaupun makruh juga adalah sesuatu yang dibenci Allah, tapi dari aspek ekonomi itu memiskinkan kehidupan kita. Memiskinkan kehidupan. Kemudian membuat orang-orang lain menjadi lebih kaya. Dari siapa? Dari darah kaum muslimin. Ya, dari kaum muslimin yang tidak menyadari keadaannya, kedudukannya. Inilah yang harus kita sekarang robah. Ya, cara berpikir kita, berpikir keumatan. Tanpa begitu tidak mungkin umat ini akan mengalami kemajuan, terutama di bidang ekonomi. Mudah-mudahan kita sama-sama makin menyadari sebagai orang-orang yang beriman. Saya ulangi ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, memelihara akidah kita, keyakinan kita. Dan ingin saya sampaikan bahwa ternyata proses keinstasi pemurtadan sudah luar biasa. Dalam data yang kami terima kemarin di Majelis Ulama, itu ternyata umat Islam tergerus luar biasa. Ya, kenapa? Karena tidak berdaya dalam bidang ekonomi, tidak berdaya dalam bidang maisha, tidak berdaya dalam bidang kehidupan. Padahal semuanya itu dari umat Islam sendiri dipergunakan untuk melemahkan kaum muslimin. Inilah barangkali kesadaran yang harus kita bangun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'dad-din. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi kulli makanin wa zaman. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wa na'udzu bika minal jununi wa na'udzu bika minal juzami wa na'udzu bika min sayyi'il asqam. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal riba waz zina fi baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil fasiqin, fansurna 'alal qaumil zalimin, fansurna 'alal qaumil munafiqin, fansurna 'alal qaumil mufsidin, fansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, astaghfirullah li wa lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.